untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih bahwa kasih setiamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Bahkan semakin hari semakin bertambah. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau datang kepadamu. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami mau merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya pagi hari ini Engkau hadir Tuhan, menjamah setiap kami, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Inilah pujian hormat kami bawa hanya kepadamu. Kami percaya Engkau hadir, Engkau menjamah, memenuhi setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus ucap syukur Bapa. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, akan nama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Amin. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama. Kita mau bersuka cita bersama. Percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan lagi satu hari, itu bukan kebetulan. Tapi itu adalah anugerah yang besar, yang luar biasa. Yang kita patut syukuri dan yang kita patut rayakan. Karena setiap hari yang Tuhan berikan itu anugerah yang kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari pagi hari ini kita bersuka cita bersama. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita mau bertepuk tangan bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita. Yang di rumah, yang kita nyanyikan tadi ini dengan penuh sukacita. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Dalam bersuka cita. Mari sama-sama bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka cita. Esok bersuka. Sekarang bersuka.
selamanya bersuka cita. Haleluya, amin. Selamanya kita bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Kasih setianya selalu baru. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita bisa beribadah bersama, kita bisa bersuka cita bersama, itu semua karena kebaikan. Amin. Pujiakan nama Tuhan. Mari, ada anak-anak yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, anak-anak yang ingin memuji Tuhan, ada? Tidak ada. Anak-anak masih pada sekolah minggu. Oh iya. Sekolah minggu dari baik. Halim. Kalau tidak ada, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Percaya bahwa musim boleh berganti, tahun boleh berganti, hari demi hari berganti. Namun kasih setia Tuhan itu tetap abadi dalam kehidupan kita bersama. Percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan akan selalu melindungi kita. Kalau kita bisa lihat burung di udara saja Dia pelihara, apalagi kita anak-anak. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan ikhlas. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati. Masih percaya dengan iman, ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari nyanyikan ini dengan iman, katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memelihara hidup kami seumur hidup kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau memelihara hidup kami sempurna, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami. Burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi kami anak-anak-Mu pasti dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih diberikan kesempatan untuk kami masih ibadah secara daring, semua karena anugerah-Mu. Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Engkau adalah omnipresent. Engkau selalu ada setiap waktu dalam hidup kami. Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau menjamah setiap kami. Kami percaya Engkau akan memenuhi setiap kami dengan kebenaran firman. Jamah setiap hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Engkau saja yang berbicara melalui bibir mulutnya, hikmat marifat-Mu turun atasnya. Kami percaya firman-Mu itu menjadi pegangan, menjadi pelita dalam kami menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, karena kami siap mendengar. Dalam nama Yesus, kami serahkan firman Tuhan hanya ke dalam tangan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Pak Rete dicubit tadi. Tahu? Kamu buat apa, Adik? Kontrakan. Tuhan. Hah? Tuhan, shalom. Bisa dengar suara saya? Ya. Haleluya. Bisa dengar suara saya? Baik. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya firman ini akan menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kita kembali hal-hal yang sangat penting yang harus kita jadikan suatu kekuatan
suatu pertumbuhan dalam iman rohani kita, kehidupan rohani kita. Dan saya beri judul pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita baca, yaitu harta yang berharga. Oke, sekali lagi, saya beri tema adalah harta yang berharga. Amen. Kita buka firman Tuhan lebih dahulu. Di dalam Matius pasal 6, Injil Matius pasal 6, ayat 19-20. Sebagai pembukaan dari tema harta yang berharga. Nah, ayat 19 sampai ayat 20 dari Matius pasal 6. Kita akan baca bersama-sama. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, ya, ada satu himbauan atau perintah. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus sendiri pada waktu dia khotbah di bukit. Dia ingatkan kepada murid-muridnya dan kepada kita khususnya pagi hari ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, karena di bumi itu ngengat dan karat akan merusakkannya. Ada banyak orang hari-hari ini berlomba untuk mengumpulkan harta di bumi, hartanya yang terbaik di bumi. Mereka lupa bahwa firman Tuhan bilang, jangan. Karena ngengat dan karat, bahkan pencuri, itu bisa mengambil, bisa merusak. Karena Tuhan tidak mau sesuatu yang berharga yang sudah diberkati Tuhan dalam hidup kita, dan Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kita berkat-berkat itu secara khusus. Oleh karena itu pagi ini, tema yang saya berikan bahwa harta yang berharga. Contoh ya, apabila saudara punya mobil, baru beli mobil, terus enggak, wah Grace baru dari dealer, tahun yang terbaru, mobil yang terbaru, dan saudara anggap itu sesuatu yang berharga. Sehingga saudara betul-betul memelihara, merawatnya, menjaganya dengan baik. Ya, sehingga saudara terlalu lebih fokus dengan apa yang berharga yang kita sudah beli tadi. Ya, mobil mewah. Tentu saudara perhatikan punya waktu yang kualitasnya untuk fokus kepada mobil yang atau harta yang saudara punyai. Itu contoh sederhana. Dan apa yang kita punyai kita pelihara, kita rawat, kita perhatikan, kita investasikan waktu kita, sehingga waktu-waktu hidup kita habis dalam mengurus hal-hal yang baru, yang berharga menurut saudara. Sesuatu yang mahal dan berharga itu menurut kita. Tapi firman Tuhan bilang, jangan kamu kumpulkan. Karena harta yang ada di dunia ini, karat bisa merusaknya, ngengat bisa menghancurkannya, bahkan pencuri. Tadi firman Tuhan dalam Matius pasal 6 tadi yang sudah kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Sekalipun kita sudah menjaga dengan baik, tapi itu merupakan satu melebihi dari apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau, harta yang sesungguhnya yang Tuhan mau. Ya, sehingga kita tidak bisa merawat. Semua bisa hilang.
kendaraan kita bisa hilang, bisa habis, bisa rusak. Harta kita bisa hancur. Pencuri bisa mengambil, merampok, merampas, dan lain sebagainya. Karena kita kumpulkan harta yang bukan sesungguhnya. Makanya di dalam 2 Timotius, saudara coba buka dulu. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal pertama. Paulus mendeklarasikan bahwa dia adalah orang yang dipakai Tuhan sebagai pemberita Injil, pembawa kabar baik. Dia sebagai guru, dia sebagai rasul. 2 Timotius 1 ayat 11. Dibilang begini, 2 Timotius 1 ayat 11. Dua Timotius 1 ayat 11. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk Injil inilah aku ditetapkan, Paulus bilang begitu. Untuk Injil ini, aku ditetapkan, kata Paulus, sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Ya, aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, kata Paulus. Sekalipun dia menderita sebagai pembawa kabar baik, sebagai guru, sebagai rasul, ada banyak penderitaan yang dialami, tetapi aku tidak merasa malu karena aku tahu. Paulus bilang, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin, Paulus bilang, aku yakin. Berarti dia yakin dengan imannya. Bahwa dia berkuasa, Allah berkuasa, Tuhan itu berkuasa. Memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadanya. Kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jadi Paulus yakin bahwa dia sudah dipercaya sebagai rasul, sebagai guru, pemberita Injil, ayat 13. Peganglah, Tuhan bilang, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir, 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta yang berharga, menurut Paulus, adalah sesuatu keyakinan dia bahwa Tuhan sudah tetapkan dia sebagai pemberita Injil, dia sebagai pembawa kabar baik, dia sebagai guru, dia sebagai rasul. Dan luar biasanya, Paulus tidak merasa malu, sekalipun dia menderita tadi yang sudah disampaikan. Sedangkan di Matius pasal 6 yang baru kita baca, bahwa janganlah mengumpulkan harta di dunia ini, karena harta di dunia ini mengat dan karat akan menghancurkan harta yang menurut saudara dan saya itu sebagai harta yang berharga. Ya. Itu sebabnya Paulus menuliskan sebelum dia menyelesaikan seluruh panggilan Tuhan. Di 2 Timotius 4, saudara coba buka 2 Timotius 4, ayat yang ke-7 bilang begini. 2 Timotius 4, apa yang dimaksud harta yang berharga menurut Paulus? Dan Paulus punya konsep, punya pemikiran bahwa harta yang berharga seperti ini. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Paulus sudah bilang begini. Jadi harta yang
Menurut Paulus, harta yang berharga adalah imannya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bukankah Yesus pernah berkata juga, Yesus pernah bilang begini, apabila aku datang ke dunia, adakah aku dapati iman di bumi? Paulus konsen dengan imannya, karena itu merupakan harta yang berharga dalam hidupnya. Itu sebabnya di Matius 6 tadi, Tuhan peringatkan kita bahwa jangan kumpulin harta yang ada di dunia ini, karena ketika kita mengumpulkan harta yang ada di dunia ini, ngengat dan karat akan merusak, bahkan pencuri akan mencurinya. Jadi nggak heran kalau orang hanya berlomba-lomba mengumpulkan harta yang di dunia, dan pada akhirnya ngengat dan karat, pencuri bahkan menghancurkan. Akhirnya harta kita habis silang. Sudah sia-sia kita kumpulkan, kita cari uang, kita investasikan uang kita dengan cara dunia, sehingga kita beli sesuatu yang mahal. Menurut saudara, menurut kita itu berharga, ya, tapi di hadapan Tuhan, dalam pandangan Tuhan, bukan itu yang berharga. Paulus mengajarkan harta yang berharga adalah iman. Makanya dia memelihara, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Menurut Paulus, yang dia ajarkan kepada jemaat Tuhan, bahwa harta yang berharga dalam hidupnya adalah iman. Makanya dia pelihara iman itu sampai garis akhir. Dia selesaikan pertandingan iman itu dengan baik. Ya, sehingga Paulus mengalami banyak hal-hal yang ajaib, yang besar dalam hidupnya. Ya, jadi mari kita jangan berlomba mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Ya, sudah diingatkan bahwa ngengat dan karat itu akan merusak, menghancurkannya. Nah, bagaimana kita memelihara iman seperti Paulus katakan, aku telah memelihara iman sebagai harta yang berharga dalam hidupku, kata Paulus. Ya, Paulus punya pandangan bahwa harta yang berharga adalah imannya, keyakinannya. Makanya tadi 2 Timotius sudah bilang, aku yakin apa yang kupercaya. Dia pelihara harta yang indahnya, yaitu imannya. Nah, bagaimana kita bisa memelihara iman kita? Dalam Ibrani pasal 12 menuliskan begini. Ayat 1 dan 2. Dikatakan Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan. Ya, jadi caranya bagaimana kita bisa memelihara harta yang berharga itu, yaitu kita harus menanggalkan. Ya, apa yang kita tanggalkan? Semua beban dan dosa kita yang selalu merintangi kita. Paulus ingatkan di sini. Surat Ibrani mencatat sini. Merintangi kita dan sudah kita tanggalkan dan berlomba ya dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, caranya bagaimana kita bisa memelihara iman? Tanggalkan semua dosa, beban-beban yang tidak penting, yang selalu mengganggu, mendistract iman kita, sehingga kita tidak lagi fokus dengan apa yang Tuhan mau. Ayat yang kedua dari Ibrani tadi, Ibrani 12 ayat 2, dibilang begini, marilah kita melakukannya, kan setelah menanggalkan dosa, menanggalkan beban, semua yang berbau-bau tentang dosa, tanggalkan. Semua yang berbau-bau tentang beban-beban yang tidak penting, tanggalkan. Dan kita mulai
bergerak maju untuk dikatakan ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, fokus kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Ingat, hanya Yesus yang memimpin saudara dan saya dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itu bagian harta yang berharga yang telah kita pelihara. Kemudian dikatakan di sini, dalam kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan. Makanya Paulus tadi katakan dia tidak malu sebagai pemberita Injil. Dia tidak malu sebagai rasul, dia tidak malu sebagai guru, sekalipun dia banyak penderitaannya, dia tidak malu. Makanya dikatakan di sini dengan mengabaikan, ya, mengabaikan kehinaan, tekun pikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Paulus itu fokus dengan harta yang berharga yang dia miliki, makanya dia pelihara. Caranya bagaimana? Dia tanggalkan semua beban-beban hidupnya yang mendistract dia, membuat dia terhina, yang membuat dia rasa malu. Semua dia tinggalkan beban-beban seperti itu. Dan dia fokus kepada Yesus. Dia selalu mengarahkan pandangannya, matanya kepada Yesus. Dan mulai berlomba terus, bertekun terus, sampai garis akhir. Ini penting, saudara. Jadi, iman yang Bapak Ibu Saudara miliki, iman yang dimiliki oleh Oma Nafi, Oma Eci, iman yang dimiliki oleh Ibu Vera, iman yang dimiliki oleh Ibu Tambunan, oleh Rita, oleh David, oleh Henry, oleh Hana, oleh saya, oleh istri saya, oleh anak-anak saya, iman itu sebagai harta yang berharga. Itu sebabnya mari kita jaga, kita pelihara iman kita. Caranya bagaimana? Tanggalkan semua dosa, beban-beban yang nggak penting, tanggalkan itu semua. Dan kita mulai bergerak maju, hidup dalam iman. Ingat, hidup dalam iman itu ciri-ciri orang benar. Jadi kita tidak akan mengalami kekhawatiran, kita tidak mengalami hal-hal yang menakutkan, mencemaskan. Kita nggak khawatir akan hidup ini. Jadi iman itu merupakan satu hal yang penting sebagai harta yang berharga menurut Paulus. Dan saya percaya Paulus sudah mengerjakan, dia berlomba dengan tekun, dia sungguh-sungguh, dia fokus kepada Tuhan. Dia menanggalkan semua beban hidupnya, menanggalkan rasa malunya, menanggalkan rasa kehinaannya, menanggalkan semua dosanya. Dia terus berlari, berlomba. Itu penting dalam hidup kita. Karena Paulus tahu, Paulus percaya, apa yang dia yakini itu pasti terjadi. Pasti Tuhan campur tangan. Karena itu, Paulus sadar bahwa iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Paulus hidup dengan iman. Dan bagaimana caranya kita bisa memberi makan iman kita? Caranya yang terbaik dan sangat manjur adalah ketika kita membaca firman Tuhan. Karena firman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi, tiap hari harus kita kasih makan supaya iman kita tetap teguh, strong, tetap kuat, tidak goyah, kokoh, teguh. Apapun yang terjadi, tantangan sebesar apapun, kalau kita punya iman, kita akan dimampukan, kita akan bisa untuk menghadapi, melawannya. Karena kita punya iman, ada harta yang berharga di dalam hidup kita semua. Saya percaya pagi hari ini, iman memiliki peranan penting di dalam setiap aspek kehidupan saudara dan saya. Karena itu, ada 3 hal. Yang pertama, saudara boleh catat, yang pertama, harta yang berharga itu iman kita. Kalau dunia itu
seringkali menjadikan harta yang berharga apa? Tentu kita selalu dengar harta yang berharga, ada lagunya, yaitu keluarga. Mereka berpikir, dunia berpikir, harta yang berharga adalah keluarga. Tidak salah. Tapi bagi kita orang percaya, bagi saya, bagi Paulus, harta yang berharga adalah imannya. Ya. Kalau keluarga pun tidak punya iman, sia-sia. Itu sebabnya harus memiliki keluarga yang beriman. Itu sebabnya iman kita harus terus terbangun secara utuh, secara penuh. Dengan cara kita membaca firman. Jadi yang pertama, ya, iman yang memiliki peranan penting dalam hidup kita yang pertama. Iman menuntun saudara dan saya, menuntun kita pada keselamatan. Jadi harta yang berharga itu akan menuntun kita pada keselamatan, yaitu iman kita. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, dikatakan begini, Efesus 2 ayat yang ke-8, Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, jelas dikatakan sebab karena kasih karunia atau anugerah yang kita terima, kita diselamatkan oleh apa? Oleh iman itu, bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi yang pertama adalah harta yang berharga adalah iman. Yang pertama adalah iman itu akan menuntun kita pada keselamatan. Kapanpun Tuhan panggil, pasti kita udah selamat. Kenapa? Karena kita punya iman. Kita nggak perlu takut. Ya, ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah menyelesaikan sampai garis akhir dan telah memelihara iman. Karena iman yang kita miliki itu akan membawa kita kepada keselamatan. Nah, iman yang Bapak Ibu sudah miliki adalah iman yang kita belum lihat, namun kita percaya. Seperti contoh, kalau saudara ditanya, apakah saudara kalau mati percaya bahwa saudara masuk surga? Saudara pasti akan menjawab, ya saya masuk surga. Apakah saudara pernah ke surga? Kita tidak bisa menjawab karena kita belum mati. Ya, itu sebabnya apa yang belum kita lihat, ketika kita punya iman, kita percaya, dan itu menjadi iman percaya kita, keyakinan kita, bahwa surga ada buat saudara dan saya. Amin. Itu yang pertama. Iman akan menuntun kita pada keselamatan. Yang kedua, iman akan menuntun saudara dan saya pada mujizat. Yang kedua adalah iman akan menuntun Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada mujizat, keajaiban yang Tuhan sediakan. Contoh dalam firman Tuhan dalam Markus 5 ayat 34. Markus 5 ayat 34 mengatakan begini. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Jadi iman itu menuntun kita kepada mujizat. Seperti wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Ketika dia punya iman, dia katakan asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah jubah Yesus, maka aku akan sembuh. Makanya ketika Yesus terasa ada yang keluar dari tubuhnya, makanya Yesus tanya, siapa yang telah menjamah? Nggak ada yang bisa jawab, karena murid-muridnya bilang, nih bukankah orang ini banyak yang mengikuti engkau? Kami pun nggak tahu. Akhirnya Yesus, dia Allah yang maha tahu, dia katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau, pergilah
dengan selamat dan sembuhlah penyakitmu. Jadi iman menuntun wanita sudah 12 tahun dalam pendarahan mengalami kesembuhan dan dosanya diampuni dan mengalami mujizat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, di Markus 10 ayat 52. Ini Bartimeus yang buta. Dibilang begini, Bartimeus pada waktu dia tahu bahwa Yesus akan lewat, ya kan? Dalam Markus 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52. Waktu itu dia tahu bahwa Yesus akan lewat, dia berseru, dia berteriak, "Hai anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku." Tapi murid-muridnya itu menghentikan teriakannya dia. Dan akhirnya Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Luar biasa. Jadi iman yang dimiliki oleh Bartimeus itu menuntun dia pada perkara-perkara yang ajaib. Dia mengalami mujizat, matanya lah kembali bisa melihat kembali. Dan akhirnya dia mengikut Tuhan, diselamatkan. Jadi dalam kondisinya Bartimeus, dia buta dan miskin. Dalam kondisinya wanita pendarahan tadi, dia 12 tahun menderita. Dia mengalami penderitaan. Dia sudah berulang-ulang berobat, pergi ke berbagai dokter, tabib, bahkan hartanya pun sampai habis-habisan. Tidak sembuh. Tapi begitu dia punya iman, dia percaya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Luar biasa, saudara. Jadi iman menuntun pada mujizat, sehingga kita mengalami kesembuhan. Dan iman yang dimiliki oleh wanita yang pendarahan ini menuntun dia pada perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara mujizat. Dan saya percaya pagi hari ini, saudara dan saya, pasti punya harta yang berharga. Dan harta yang berharga itu terus kita kobarkan iman kita. Kita pelihara iman kita. Dan saya percaya ketika saudara terus memelihara imanmu, maka iman itu akan bekerja untuk menuntun kita. Selain yang pertama tadi membawa kita kepada keselamatan. Yang kedua menuntun kita pada perkara-perkara yang ajaib dan mujizat. Dan yang terakhir, yang ketiga, iman menuntun kita pada doa yang dijawab. Jadi yang ketiga, iman saudara dan saya akan menuntun saudara dan saya pada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara mungkin sudah sekian lama berdoa, kau belum dijawab-jawab. Terus kobarkan imanmu, jangan berhenti berdoa. Karena iman yang saudara miliki pasti dijawab. Tuhan akan menuntun kita kepada jawaban-jawaban yang ajaib dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya percaya yang ketiga, harta yang berharga adalah iman. Iman akan menuntun saudara dan saya pada doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan saya percaya juga doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16. Bila dengan yakin didoakan, dengan iman didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Ayat yang terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Jadi iman, harta yang berharga itu iman kita akan menuntun kita pada doa-doa yang dijawab yang ketiga. Ayat 14 dari 1 Yohanes 5 ayat 14. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14. Oke. 1 Yohanes 5. Ya, baik saudara sudah ketemu. Dan inilah keberanian percaya kita atau iman kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.
Ya, jadi jelas dikatakan keberanian percaya, keberanian iman kepada Yesus. Seperti wanita yang 12 tahun menderita pendarahan. Dia berani menerobos kerumunan orang-orang yang sedang lewat mengikuti Yesus. Dia berani, dikatakan di situ. Dan akhirnya asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Nah, imannya itu menuntun dia pada perkara-perkara mujizat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi pagi hari ini saya percaya 3 hal ini. Iman kita yang kita miliki, harta yang berharga itu iman kita, akan menuntun kita kepada keselamatan. Iman yang kita miliki yaitu harta yang berharga, akan menuntun kita pada hal-hal yang mujizat, keajaiban. Dan yang ketiga, iman yang kita miliki sebagai harta yang paling mahal menurut Paulus, dikatakan di sini bahwa akan menuntun doa-doa yang dijawab. Ya. Wanita tadi mengalami. Dan ayat yang terakhir, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya. Jadi iman itu akan menuntun untuk doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya. Doa dijawab ada 3, yaitu ya, tidak, dan tunggu. Jadi saya percaya jawaban doa. Pasti ada doa, Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa saudara dan saya. Bisa ya, bisa tidak, bisa tunggu. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi bagiannya Tuhan dan apa yang menjadi bagian kita. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta atau doakan, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh, artinya kita tahu karena kita punya iman, kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta. Jadi 3 hal ini, mari kita percaya bahwa harta yang berharga yang kita kumpulkan, yaitu iman. Supaya iman kita terus bertumbuh. Saya kenapa concern dengan iman? Karena hari-hari ini banyak orang yang berlomba mengumpulkan harta yang ada di dunia ini. Jangan itu kita kumpulkan. Yang kita kumpulkan adalah iman rohani kita supaya bertumbuh, banyak dengar firman Tuhan, sehingga kita bisa mengalami banyak mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya harta yang berharga, yaitu iman. Seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dengan memelihara iman. Itu yang Paulus percaya, yakini bahwa iman dia sebagai harta yang berharga. Paulus percaya juga imannya merupakan kekuatan dia terus bisa mengalami mujizat-mujizat dalam pelayanannya, dalam memberitakan Injil, dalam sebagai panggilannya sebagai guru, dia bisa memberitakan kabar baik ini. Karena dia percaya ada mujizat yang Tuhan buat. Dan iman yang dia miliki sebagai harta yang mahal. Dalam hidupnya, iman itu akan menuntun kehidupan Paulus yang sudah dipanggil Tuhan sebagai rasul, sebagai guru, sebagai pemberita kabar baik. Dia yakin bahwa Tuhan sudah mengabulkan setiap doanya. Jadi setiap ketika dia berdoa, dia percaya bahwa kuasa doa yang didasari dengan iman yang teguh akan menuntun doa-doanya itu dijawab oleh Tuhan. Dan demikian juga dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian pagi hari ini. Terus jaga, peliharalah harta yang indah, harta yang berharga dalam hidupmu, sehingga kita bisa mengalami kekuatan-kekuatan di masa-masa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu, biar termeterai diingat dalam hidup kami, dan kami percaya iman itu merupakan harta yang berharga dalam hidup kami. Karena kami adalah orang benar akan hidup oleh iman. Dalam nama Yesus, kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dan kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita percaya bahwa pagi hari ini tubuh dan darah Yesus yang sudah kita ambil, kita dapatkan. Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah, mari angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita
kita akan melakukan mengingat kebaikan, anugerah, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan kuasanya melalui perjamuan ini. Kami akan makan roti ini sebagai lambang tubuh Kristus, dan kami percaya tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan ini mempersatukan kami, supaya kami hidup dalam kebenaran, supaya kami hidup dalam iman yang semakin teguh dan semakin kuat. Kami percaya apa yang kami yakini, kami percaya keselamatan datangnya daripada Tuhan, sehingga tubuhmu yang dipecah-pecahkan ini meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami. Kami memakan bersama-sama ya Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Baik, kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya tubuh yang dipecah-pecahkannya sudah kami lakukan dengan iman. Percaya kami bahwa tubuhnya itu meneguhkan iman percaya kami. Kami mau minum darah-Mu yang Kau sudah curahkan di kayu salib, dan kami ingat akan perjanjian-Mu melalui cawan perjanjian baru-Mu ini ya Tuhan. Kami sambut darah Yesus dengan iman bahwa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyehatkan, menyembuhkan, memulihkan, sehingga kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dosa dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami percaya Tuhan Yesus, pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa iman kami sebagai harta yang berharga, dan darah-Mu jauh lebih dahsyat lagi harganya. Begitu mahal karena kami percaya bahwa Engkau telah menebus kami bukan dengan harta dunia, dengan emas dan perak, tetapi Engkau telah menebus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan darah-Mu yang tercurah pagi hari ini, kami memperingati sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mau minum bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang kami peringati pagi hari ini dalam perjamuan kudus di awal bulan Februari ini ya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang sudah melaksanakannya, dan mujizat terjadi ketika iman kami terus menuntun pada keselamatan, iman kami terus menuntun pada perkara pujisan-pujisan-Mu, dan iman kami menuntun pada doa-doa kami yang dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, saya akan berdoa khususnya buat anak-anak lebih dahulu. Kemudian saya akan berdoa bagi yang sakit, yang lemah. Kemudian kita akan berdoa untuk setiap persembahan, ucapan syukur, juga perpuluhan yang sudah kami terima. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di dalam doa-doa kami. Bapa di surga, kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa khususnya untuk anak-anak sekolah minggu. Kami minta kuasa-Mu bekerja, menjawab doa mereka. Tambahkan iman anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan tumbuhkan iman-iman mereka, supaya mereka rajin terus membaca dan merenungkan firman-Mu. Mereka mengalami perubahan-perubahan, mujizat-mujizat, dan doa-doa mereka dijawab. Berkati, kami berdoa buat Arete, kami berdoa buat Timothy, kami berdoa buat Sofia, kami berdoa buat Jos, kami berdoa buat Mabel, kami berdoa buat Damian, kami berdoa buat Israel. Biar kuasa-Mu bekerja atas mereka. Mereka terus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat dari sejak masa kecil mereka. Mereka punya iman yang berbobot, iman yang berkualitas. Mereka punya harta yang berharga, yaitu iman mereka, sehingga mereka tidak lagi jauh daripada Tuhan, tetapi mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan terus tambahkan
dan berikan kekuatan ekstra sehingga mereka bertumbuh dalam iman mereka. Berkati anak-anak ini ya Tuhan, pendidikan mereka, masa depan mereka, kami percaya Tuhan sudah menjamin mereka. Kami sudah percaya juga bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, dijauhkan dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit. Bagi anak-anak Tuhan, kami minta dalam nama Yesus, kami percaya kuasa bilut darah Yesus membungkus mereka, menjauhkan mereka dari segala virus, bakteri yang sedang merajalela di akhir-akhir ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, apa yang dibuat oleh anak-anak kami, cucu kami, semuanya Tuhan buat berhasil. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba juga berdoa buat setiap persembahan perpuluhan yang sudah diberikan, dibawa kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa anak-anakmu ini adalah anak-anak yang setia dan taat kepada perintah atau firman-Mu. Kami tahu Tuhan, mereka sedang memuliakan Tuhan dengan hartanya, karena yang mereka kumpulkan bukan harta yang di dunia, tetapi harta sorgawi, di mana ngengat dan karat tidak akan memakannya dan tidak akan bisa mencurinya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Berkati ladang-ladang pekerjaan anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan perpuluhan dengan taat dan setia sebagai bukti bahwa mereka sedang terus memuliakan Tuhan melalui hartanya dan hasil utamanya, hasil pertamanya. Dan kami percaya janji Tuhan, Kau akan memberkati lumbung-lumbung mereka, Engkau akan memberkati semua ladang-ladang mereka penuh dengan anggur yang melimpah. Dan kami percaya juga Tuhan jaga pelihara kesehatan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Karena mereka sudah setia dan taat untuk memuliakan Tuhan dalam setiap persembahannya. Dalam nama Yesus. Hamba mengucap syukur pagi hari ini. Kami juga berdoa buat Ibu Vera. Mari tangan kasih-Mu ulurkan di atas tempat tidurnya. Engkau menjamah Ibu Vera bagian-bagian yang lemah, yang sakit. Tulang-tulangnya yang sakit. Lengan-lengannya yang sakit. Oleh kuasa darah Yesus, kami percaya dengan iman yang dimiliki oleh Ibu Vera. Ibu Vera punya iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh kepadamu, fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya iman itu akan bekerja di dalam setiap tulang-tulang dari Ibu Vera untuk menyembuhkan, memulihkan, menyehatkan dalam nama Yesus. Pagi hari ini segala sakit semua dalam tubuh Ibu Vera sudah diusir, dihalau keluar, sehingga Ibu Vera mengalami mujizat kesembuhan. Dan kami yang berdoa, kami percaya Tuhan dengan iman bahwa kuasa-Mu bekerja, karena kami punya harta yang berharga, yaitu iman kami. Ibu Vera punya harta yang berharga, yaitu imannya. Dia terlalu yakin kepada Tuhan yang sanggup menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati suster yang mendampinginya, Tuhan beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga suster bisa melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dan berkati keluarga Ibu Vera, ladang-ladang pekerjaannya juga berkati, baik di rumah maupun di ladang. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hamba mengucap syukur pagi hari ini, biarlah kami yang hadir dalam ibadah pagi ini ya Tuhan. Roh-Mu bekerja memberkati kami semua. Dan berkat Allah turun atas keluarga Bapak Ibu Tambunan, berkat Allah turun atas keluarga Bapak Sitorus, berkat Allah juga turun bekerja atas ladang pekerjaan daripada keluarga Henry, Hana, keluarga David Mega, keluarga Ibu Tati, keluarga Oma Eci. Tuhan juga turun berkat-Mu atas keluarga hamba-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja juga bagi anak-anak kami semua. Semua diberkati Tuhan. Dan pagi hari ini kami akan akhiri doa kami dan sempurnakanlah doa kami di dalam doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari, jemaat Tuhan, bangkit berdiri dan
angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan dengan iman juga Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga kami bisa mengalami penuh dengan damai sejahtera dalam segala situasi, musim, keadaan apapun. Pagi hari ini berkat Allah dicurahkan, langit terus terbuka, dan berkat Tuhan terus mengalir. Kami percaya Tuhan sudah menyertai kami dengan iman. Kami percaya kami punya harta yang berharga, yaitu iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala berkat yang kami terima pagi hari ini. Semua yang terima katakan amin. 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 Baik, selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.